Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan intisari sejarah Indonesia, materi kemaharajaan VOC. Yang pertama, VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie adalah kongsi dagang Belanda di Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah nama dulu dari Indonesia atau Nusantara. Yang kedua, dalam catatan sejarah, VOC adalah kongsi terbesar pada zamannya yang pernah eksis di Nusantara atau di Hindia Belanda itu selama hampir 2 abad lamanya. 2 abad atau tepatnya 197 tahun. Lah bagaimana hitung-hitungannya? Itu dihitung dari berdiri tanggal 20 Maret tahun 1602 dan dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda tanggal 31 Desember tahun 1799. Yang ketiga, pada awalnya VOC dipimpin oleh Dewan 17. Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam atau di negeri Belanda. Sebelum kemudian pimpinan VOC itu dipindahkan ke Nusantara, yaitu pada awalnya di Ambon dan kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau yang kemudian disebut dengan Batavia, kalau sekarang namanya Jakarta. Yang keempat, VOC dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Dalam catatan sejarah dari 40 Gubernur Jenderal lebih yang pernah berkuasa di Indonesia, itu yang terkenal setidaknya ada 2 orang yang menjabat Gubernur Jenderal. Yang pertama Peter Booth, ya, Peter Booth ini dianggap sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC di Jayakarta. Dan yang kedua adalah Jan Pieter Zoon Koen atau yang sering dikenal dengan nama JP Koen. Ini dianggap sebagai peletak dasar kolonialisme VOC atau Belanda di Nusantara. Yang kelima, tujuan utama dibentuknya VOC adalah untuk menghindari persaingan di antara pedagang Belanda itu sendiri. Di samping untuk memperkuat persaingan dengan kongsi dagang lainnya atau kongsi bangsa barat lainnya. Seperti contohnya adalah EEC. Ya, EEC ini merupakan kongsi dagang Inggris yang bertugas di India, ya. Oke. Yang kelima atau yang keenam, kebesaran VOC itu lebih disebabkan karena pemberian hak oktroy atau hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda, sehingga dampaknya VOC itu dengan hak oktroy seolah-olah seperti sebuah negara, padahal VOC itu hanyalah kongsi dagang yang bersifat ekonomi. Tapi karena pemberian hak oktroy, maka VOC itu nampak seperti bagaikan sebuah negara. Apa contohnya? Karena VOC punya hak untuk memiliki atau mendirikan tentara, atau yang sering sekarang itu disebut dengan istilah company. Jadi tentara VOC itu namanya company. Terus yang ketujuh, selama hampir 2 abad itu VOC melaksanakan kebijakan-kebijakan seperti diantaranya adalah monopoli perdagangan atau menguasai perdagangan di Nusantara, lalu melakukan politik divide et impera atau yang sering disebut dengan politik pecah belah, ya. Lalu kemudian ada kebijakan lainnya seperti pelayaran humi. Ini pelayaran itu adalah pelayaran atau patroli di perairan Maluku yang dilakukan oleh VOC. Lalu ada kebijakan melaksanakan hak ekstirpasi, ya, atau pembersihan rempah-rempah apabila hasil rempah-rempah itu sangat berlimpah agar harganya tidak jatuh. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan kebijakan verpligtsleverantie atau yang sering juga disebut dengan penyerahan wajib. Terus yang terakhir atau yang ke-8 itu bahwa VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799
karena memang di dalam tubuh VOC itu sudah tidak sehat. Karena ini dilatar belakangi oleh faktor yang berasal dari VOC itu sendiri. Banyak pejabat, karyawan dari VOC itu melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di samping karena hutang yang cukup besar yang dialami oleh VOC, seperti contohnya ketika VOC itu harus menghadapi Perang Bungaya atau yang sering disebut dengan Perang Hasanuddin yang terjadi di Makassar. Ya, oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.